Saya pernah berpikir bahwa menjadi saudara kembar identik berarti kami akan menjalani hidup yang sama persis, tanpa rahasia yang bisa memisahkan. Tapi malam itu, ketika Arga, kembaran saya, menangis di pelukan saya sambil berbisik, "Aku gay, Mas," segalanya berubah. Dan yang lebih menyakitkan, saya yang strike justru menjadi salah satu dari orang-orang yang membuatnya merasa terbuang. Kami lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, 28 tahun lalu. Nama saya Ardi, dan Arga adalah adik saya, lahir hanya beberapa menit setelah saya. Sejak kecil, orang-orang selalu bilang kami seperti cermin satu sama lain, wajah yang sama, senyum yang sama, bahkan cara berjalan pun mirip. Ayah dan ibu bangga sekali, sering membawa kami ke pasar atau ke masjid, sambil berkata, "Lihat, kembar kami, sempurna." Kami tumbuh di rumah sederhana dari kayu, dikelilingi sawah hijau dan suara adzan yang menggema 5 kali sehari. Kehidupan kami biasa saja, seperti anak desa pada umumnya. Sekolah di madrasah, membantu ayah di sawah, dan bermain bola di lapangan tanah. Arga selalu lebih lembut daripada saya. Dia suka menggambar, suka mendengar cerita-cerita romantis dari sinetron yang ditonton ibu. Saya lebih suka olahraga, bergaul dengan teman-teman cowok, dan bermimpi menjadi pegawai negeri seperti ayah. Tapi kami selalu bersama. Tidur di kamar yang sama, makan dari piring yang sama, dan berbagi rahasia. Saat remaja, saya mulai pacaran dengan gadis-gadis di sekolah. Arga tidak. Dia bilang dia belum tertarik. Saya pikir itu wajar, mungkin dia lebih pemalu. Tapi diam-diam, saya melihat dia sering melamun sendirian di tepi sungai, memandang langit dengan mata yang jauh. Saya tidak pernah bertanya kenapa. Setelah lulus SMA, kami pindah ke Jakarta bersama. Ayah bilang, "Kalian harus cari kerja di kota besar, biar bisa bantu keluarga." Kami tinggal di kos-kosan kecil di Jakarta Selatan, kerja di perusahaan konstruksi yang sama. Saya jadi mandor lapangan, Arga di bagian administrasi. Gaji kami kirim sebagian ke desa untuk biaya sekolah adik-adik kami. Di Jakarta, kehidupan lebih bebas. Saya punya pacar, namanya Rina, gadis cantik dari kantor sebelah. Kami sering jalan-jalan ke Ancol atau Mal. Arga ikut kadang-kadang, tapi lebih sering sendirian. Dia mulai berteman dengan komunitas seni, ikut workshop lukis di akhir pekan. Saya senang melihatnya bahagia. Tapi suatu malam, setelah pulang kerja hujan deras, Arga tidak pulang. Saya khawatir, telepon berkali-kali tidak diangkat. Akhirnya, jam 2 malam, dia datang dengan wajah basah, bukan karena hujan, tapi air mata. Dia duduk di lantai kos kami, tubuhnya gemetar. "Mas, aku harus cerita sesuatu," katanya pelan. Saya duduk di depannya. "Apa, Ga? Kamu kenapa?" Dia menunduk lama. Lalu, dengan suara hampir hilang, Aku suka cowok, Mas. Aku gay." Dunia seolah berhenti berputar. Saya terdiam. Di kepala saya, langsung muncul bayangan ayah yang religius, ibu yang selalu bilang dijaga nama baik keluarga, tetangga desa yang suka bergosip. "Kamu yakin?" tanya saya bodohnya. Arga mengangguk, air matanya jatuh lagi. "Sudah lama, Mas. Sejak SMA. Aku coba lawan, coba berdoa, tapi tidak bisa. Aku takut kalau keluarga tahu aku akan dibenci." Saya peluk dia. "Kamu tetap adikku, Ga. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian." Tapi kata-kata itu bohong. Karena besoknya, saat ayah telepon tanya kabar, saya tidak bilang apa-apa. Saya takut. Dan itu adalah awal dari pengkhianatan saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Arga mulai terbuka pada saya tentang perasaannya. Dia cerita tentang seorang cowok di komunitas seninya, namanya Dio, yang membuat hatinya berdegup kencang. Mereka bertemu di cai kecil di Kemang, bicara tentang seni, tentang hidup.
Arga bilang untuk pertama kalinya dia merasa diterima apa adanya. Saya senang untuknya, tapi juga takut. Di kantor, teman-teman sering bergurau kasar tentang nyebanci atau dehomo. Saya ikut tertawa agar tidak dicurigai. Saya malu mengakui bahwa adik saya sendiri adalah salah satunya. Suatu hari, Arga bawa Dio ke kos kami. Dio pria baik, ramah, juga dari Yogyakarta. Mereka duduk di teras, bicara pelan sambil minum kopi. Saya pura-pura sibuk di kamar, tapi hati saya campur aduk. Senang melihat Arga bahagia, tapi takut kalau orang tahu. Malam itu setelah Dio pulang, Arga bilang, "Mas, Dio minta kita pacaran resmi. Aku mau terima." Saya tersenyum paksa. Bagus dong, gak? Tapi dalam hati, saya berpikir, bagaimana kalau ayah tahu? Bagaimana kalau kami pulang kampung dan tetangga gosip? Saya tidak tahu bahwa rahasia ini akan meledak lebih cepat dari yang saya bayangkan. Rahasia itu akhirnya terbongkar saat kami pulang kampung untuk Lebaran. Ayah dan ibu senang sekali melihat kami. Adik-adik kami yang masih sekolah langsung memeluk. Rumah desa ramai dengan sanak saudara. Arga tampak gugup sejak awal, tapi saya bilang, tenang saja, tidak ada yang tahu. Tapi ada yang tahu. Saat kami di masjid untuk salat Id, seorang teman kecil kami dulu, sekarang jadi usta muda di desa, mendekat. Namanya Pak Hasan. Dia tersenyum pada Arga, "Arga, katanya kamu di Jakarta dekat sama cowok ya. Ada yang cerita dari teman kosmu." Arga pucat. Saya langsung tarik dia pergi. Tapi gosip sudah menyebar. Malam itu di rumah, ayah panggil kami berdua ke ruang tamu. Wajahnya serius. "Ada apa ini? Orang bilang kamu, Arga, tidak normal. Benar tidak?" Arga menunduk, tidak jawab. Saya coba bela ayah, itu gosip saja. Tapi ayah marah. "Jangan bohong. Aku sudah telepon teman di Jakarta. Katanya kamu bawa cowok ke kos." Arga akhirnya angkat kepala, air mata mengalir. "Benar, yah. Aku gay. Makan aku." Ruangan hening. Ibu menangis di sudut. Ayah berdiri, wajah merah. "Kamu bikin malu keluarga. Di desa ini orang seperti kamu dianggap penyakit. Pulanglah ke Jakarta, jangan kembali lagi kalau belum sembuh." Arga lari ke kamar, menangis. Saya ikut ayah, coba tenangkan. "Yah, Arga tetap anak ayah. Dia tidak salah." Tapi ayah tolak. "Kamu yang strike, Ardi harus bantu adikmu sembuh. Bawa ke dokter, ke usta. Jangan biarkan dia terus begitu." Saya diam saja. Dalam hati, saya setuju dengan ayah. Saya pikir, mungkin Arga bisa diubah. Kami pulang ke Jakarta lebih awal. Arga tidak bicara sepanjang perjalanan. Di kos, dia langsung tidur. Dio telepon tapi Arga tidak angkat. Beberapa minggu kemudian, Arga mulai jarang pulang. Dia lebih sering bersama Dio dan teman-teman komunitas di Jakarta. Mereka punya grup kecil, saling dukung. Arga cerita pada saya, "Di sana, Mas, aku merasa punya keluarga baru. Mereka terima aku apa adanya." Saya iri, tapi juga marah. "Kamu tinggalkan keluarga asli." Arga jawab pelan, "Bukan aku yang tinggalkan, Mas. Mereka yang buang aku." Saya tidak jawab. Karena saya tahu, saya juga ikut membuangnya. Saya tidak pernah bela dia sepenuh hati di depan ayah. Suatu hari, Arga bilang dia mau pindah kos bersama Dio. "Aku butuh ruang sendiri, Mas." Saya marah. "Kamu pilih Dio daripada keluarga." Dia tersenyum sedih. "Aku pilih hidup bahagia, Mas." Arga pindah. Kami masih ketemu kadang-kadang, tapi hubungan renggang. Saya lanjut pacaran dengan Rina, rencana nikah.
Ayah sering telepon tanya kapan saya nikah, biar ada cucu. Saya merasa bersalah setiap malam. Melihat Otto kami kecil, kembar yang tak terpisahkan. Lalu, tragedi datang. Dio kecelakaan motor, meninggal. Arga hancur. Dia telepon saya jam 3 pagi menangis histeris. Saya langsung ke apartemen kecilnya. Arga kurus, mata bengkak. Mas, aku sendirian lagi. Saya peluk dia lama. Ma, gak. Aku tidak pernah benar-benar di sisi kamu. Malam itu, Arga cerita panjang tentang Dio, tentang cinta mereka yang sederhana, jalan di taman, makan mie ayam pinggir jalan, mimpi punya rumah kecil. Dia bilang suatu hari kita akan punya tempat aman untuk orang-orang seperti kita, yang dibuang keluarga. Ide itu muncul dari sana. Arga bilang, Mas, aku mau bangun rumah singgah untuk anak-anak yang diusir keluarga. Namanya Rumah Pelangi. Saya terdiam. Kamu yakin? Orang akan marah. Dia angguk tegas. Aku sudah capek takut, Mas. Awalnya saya tidak dukung. Tapi melihat Arga mulai kumpul donasi kecil dari komunitas, mulai cari tanah murah di pinggiran Bogor, hati saya luluh. Rumah Pelangi mulai dari mimpi kecil. Arga jual motornya, Dio tinggalkan tabungan kecil. Komunitas bantu crowdfunding online meski banyak hate comment. Saya awalnya diam saja, tapi suatu hari, saya lihat Arga capek sekali pulang larut dari meeting. Gak, kamu butuh bantuan, kata saya. Dia tersenyum lelah. Bantuan dari kamu, Mas. Saya angguk. Ya, aku mau bantu. Itu awal perubahan saya. Saya mulai ikut meeting, bantu urusin bangunan, sulit sekali karena banyak birokrasi yang curiga. Saya pakai koneksi dari kantor konstruksi, bantu desain rumah sederhana. Rumah itu kecil dulu, hanya 2 kamar, di tanah 200 meter persegi di Bogor. Tapi bagi penghuni pertama, seorang remaja 17 tahun yang diusir orang tuanya karena ketahuan pacaran sama cowok, itu seperti surga. Namanya Andi. Dia datang dengan tas plastik isi baju. Arga peluk dia, di sini aman, nak. Saya lihat mata Andi berbinar. Saat itu, saya sadar, ini yang benar. Lambat laun, rumah penuh. Ada 5 anak muda, semua cerita mirip, diusir, dipukuli, atau dikucilkan. Arga jadi seperti kakak bagi mereka, ajar masak, ajar cari kerja, ajar percaya diri. Saya yang strike, yang dulu takut, sekarang sering datang bantu renovasi, bawa bahan bangunan gratis dari kantor. Teman-teman kantor mulai curiga, tapi saya tidak peduli lagi. Rina, pacar saya, tahu. Awalnya dia marah. Kamu dukung hal begitu. Nanti orang bilang kamu juga. Saya jawab tegas, Rina, Arga adikku. Kalau kamu tidak terima, ya sudah. Kami putus. Sakit, tapi saya lega. Ayah telepon, marah besar. Ardi, kamu gila. Bantu adikmu buat rumah dosa itu. Saya jawab, yah, dosa yang mana? Membantu orang yang dibuang. Al-Quran ajar rahmatan lil alamin, bukan. Ayah diam telepon. Konflik memuncak saat media lokal liput Rumah Pelangi. Ada demo kecil dari kelompok konserati di depan rumah. Mereka bawa spanduk tolak LUG. Polisi datang jaga. Arga takut tapi tegar. Kita tidak salah, Mas. Malam itu saya tidur di rumah singgah jaga bersama anak-anak. Kami duduk lingkaran cerita pengalaman masing-masing. Saya cerita betapa saya dulu pengkhianat, tidak bela Arga. Mereka makan. Kak Ardi sekarang beda, kata Andi. Air mata saya jatuh. Saya yang strike justru merasa terbuang dari nilai-nilai keluarga lama saya. Tapi Arga peluk saya. Kamu sekarang bagian dari keluarga baru ini, Mas. Rumah Pelangi berkembang.
Dari 2 kamar jadi 10, ada kebun kecil, ada ruang konseling. Donasi datang dari luar negeri, dari komunitas Indonesia yang lebih besar. Arga jadi pembicara di seminar-seminar, cerita tentang penerimaan. Saya keluar dari kantor lama, buka usaha kontraktor kecil khusus bangun rumah sosial. Banyak proyek untuk panti asuhan, termasuk untuk anak-anak terbuang karena orientasi seksual. Suatu hari, kejutan besar. Ibu datang ke rumah Pelangi sendirian naik bus dari Yogyakarta. Wajahnya lelah, tapi mata penuh rindu. Arga lari peluk ibu. Bu. Ibu menangis. Makan ibu, nak. Ibu salah. Setelah dia meninggal, ibu sadar. Cinta itu tidak salah. Ibu tinggal seminggu bantu masak untuk anak-anak. Dia lihat bagaimana Arga bahagia, bagaimana anak-anak tersenyum. Sebelum pulang, ibu bilang pada saya bahwa ayah ke sini suatu hari. Tapi ayah keras kepala. Butuh waktu 2 tahun lagi. Selama itu Arga ketemu orang baru. Namanya Rea, psikolog yang volunteer di rumah singgah. Mereka jatuh cinta pelan-pelan. Rea pria tenang, sabar, paham luka Arga. Saya lihat Arga bahagia lagi. Mereka jalan ke pantai Parangtritis, duduk lihat sunset, pegangan tangan. Saya ikut kadang jadi di lampu neon. Tapi senang. Konflik terakhir datang saat ayah sakit parah. Kanker. Dokter bilang tidak lama lagi. Ibu telepon, pulanglah, nak. Ayah minta kalian. Kami pulang berdua. Di rumah sakit Yogyakarta, ayah kurus sekali. Dia lihat kami, mata berkaca. Arga. Makan ayah. Arga peluk ayah lama. Sudah, yah. Aku makan. Ayah pegang tangan saya juga. Ardi, kamu benar. Ayah salah. Rumah itu bagus. Ayah bangga kalian bantu orang. Ayah meninggal seminggu kemudian dengan senyum. Pemakaman ramai. Banyak tetangga datang, tapi juga bisik-bisik. Tapi kami kuat. Setelah ayah pergi, ibu pindah ke Jakarta, tinggal dekat rumah Pelangi. Dia jadi dibud bagi semua anak di sana. Masak gudeg tiap minggu, cerita dongeng. Arga dan Rea resmi pacaran. Mereka rencana adopsi anak suatu hari kalau hukum ingkan. Saya ketemu seseorang juga. Namanya Sari, relawan di rumah singgah. Dia paham perjuangan kami, terima saya apa adanya, termasuk dukungan saya pada adik. Kami nikah sederhana di halaman rumah Pelangi. Anak-anak jadi pengapit, ibu nangis bahagia. Rumah Pelangi sekarang besar. Punya cabang di Surabaya. Banyak cerita sukses, anak yang dulu terbuang sekarang kuliah, kerja, bahagia. Saya sering bicara pada mereka, saya dulu salah satu yang buang. Saya yang strike, tapi hati saya sempit. Tapi sekarang saya belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi penerimaan. Arga sering bilang, Mas, kamu yang lurus, tapi sekarang jalanmu lebih lurus ke hati nurani. Kami tertawa. Suatu sore, kami duduk di teras rumah singgah, lihat anak-anak bermain. Langit jingga indah. Arga pegang tangan saya. Terima kasih, Mas. Kamu yang buang dulu, sekarang jadi pelindung. Saya balas genggam. Kamu yang gai, yang bangun rumah ini. Aku cuma ikut. Kami diam, nikmati angin. Hidup tidak sempurna. Masih ada hate, masih ada diskriminasi. Tapi di sini, di rumah Pelangi, ada harapan. Tahun-tahun berlalu. Rumah Pelangi jadi yayasan resmi, punya program pendidikan, kesehatan mental. Banyak keluarga yang dulu menolak, sekarang datang minta maaf, ingin rujuk dengan anak mereka. Saya dan Sari punya 2 anak. Kami ajar mereka tentang cinta tanpa batas. Arga dan Rea adopsi seorang remaja dari rumah singgah, yang orang tuanya sudah meninggal.
Mereka jadi keluarga bahagia. Ibu sehat, sering cerita pada cucu-cucu tentang kedua kembar pahlawan. Saya sering renung, dulu saya pikir menjadi strike berarti aman diterima. Tapi justru saat saya bela Arga, bela yang terbuang, saya merasa paling bebas. Cinta itu sederhana, terima orang apa adanya. Di akhir hayat nanti, saya ingin dikenang bukan sebagai yang lurus jalannya, tapi yang lurus hatinya. Dan Arga, kembaran saya, yang Gai, dia yang ajar saya itu semua. Kami masih identik wajahnya, tapi sekarang hati kami juga sama, penuh rahmah. Rumah pelangi terus berdiri, cahaya di tengah kegelapan bagi yang terbuang. Dan saya, yang dulu menjadi salah satu penyebab terbuang, sekarang bagian dari rumah itu selamanya. Terima kasih, Arga. Saudaraku.